Tahun 2020 telah berlalu dan BKU penggunaan dana BOS telah ditutup per 30 Desember tahun 2020. Maka saatnya kita bersiap untuk menyusun rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS dana BOS reguler tahun 2021. Lalu bagaimana cara penyusunannya dan apa saja komponen belanja yang ada di dalamnya? Apakah asesmen nasional dibiayai dari dana BOS tahun 2021? Simak informasinya berikut ini. Bagi para pengelola BOS di setiap sekolah, tentu tidak asing dengan yang namanya rencana kerja anggaran sekolah yang disusun setiap tahunnya. RKAS merupakan rancangan kegiatan dan anggaran sekolah yang disusun berdasarkan hasil musyawarah dan sesuai dengan rencana kebutuhan 1 tahun ke depan. Semua sekolah wajib memiliki dokumen tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMK atau sederajat. Rancangan ini juga memudahkan kita dalam mengelola kegiatan sesuai dengan anggarannya. Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, rancangan ini dibuat pada awal tahun, yaitu bulan Januari, untuk dana BOS tahun 2021. RKAS ini harus dibuat dalam 3 tahap sesuai dengan Juknis BOS yang terbaru, yaitu di mana dana BOS sekarang pencairannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap 1 bulan Januari sampai April, kemudian tahap 2 bulan Mei sampai Agustus, tahap 3 September sampai Desember. Dalam 1 tahun sendiri ada 3 catur bulan atau 3 tahapan pencairan dana BOS ini. Isi dari video kali ini yang akan kita bagikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menyusun RKAS tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya RKAS ini, bendahara semakin mudah dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya. Tinggal belanja sesuai dengan kegiatan atau barang yang akan dibeli berdasarkan tahapan atau catur bulan setiap pencairannya. Berakhirnya tahun 2020 ternyata belum juga mengakhiri masa pandemi COVID-19. Hal ini berpengaruh kepada penggunaan dana BOS tahun 2021 yang tentu saja dampaknya adalah juga berpengaruh terhadap penyusunan RKAS tahun 2021. RKAS di masa pandemi yang disusun pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar komponennya masih bisa digunakan meskipun ada beberapa perubahan dalam Juknis tahun ini. Apapun itu, yang pastinya penyusunan RKAS dana BOS untuk tahun 2021 harus berpedoman kepada Juknis BOS yang telah ditetapkan. Tahun 2020 memang telah berlalu dan kita bersiap saat ini untuk menyusun RKAS dana BOS reguler tahun 2021. Nah, lalu bagaimana cara penyusunan dan apa saja komponen belanja yang bisa dimasukkan dalam rincian RKAS 2021 ini? Dengan munculnya aplikasi RKAS online versi terbaru yang dirilis, maka tandanya persiapan penyusunan anggaran sekolah tahun 2021 akan segera dimulai. Nah, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, berikut ini langkah-langkahnya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Langkah pertama adalah download RKAS versi 3.0 dan unduh lalu pasang. Kemudian proses ini dilakukan karena fitur cek update yang ada pada aplikasi tidak bisa memperbarui RKAS menjadi versi 3.0. Setelah terpasang dengan baik, tak perlu dibuka dulu. Nah, sebaiknya backup data awal RKAS ini dengan mengakses folder AppData Artex RKAS, lalu silahkan simpan database RKAS klien 2021. Tujuannya adalah antisipasi untuk mengembalikan data awal apabila terjadi kesalahan pengisian. Kemudian login lalu sinkron agar pembaruan yang dilakukan terkirim ke server Dinas Pendidikan. Yang keempat, bersiap untuk aktivasi kertas kerja. Buat kertas kerja dan tentukan unit cost BOS reguler. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menginput ke dalam RKAS online, sebaiknya Bapak dan Ibu membuat dahulu RKAS manualnya agar nanti mempermudahkan Bapak dan Ibu dalam penyusunan atau penginputan ke dalam RKAS online. Nah, untuk proses yang ini Bapak dan Ibu harus bersabar, jangan pernah mengisi tanpa ada instruksi atau juknisnya. Kita tunggu instruksi dan perintah dari Dinas Pendidikan mengenai proses ini.
selain aplikasi Arkas yang baru, ada juga hal-hal baru lainnya yang berkaitan dengan Dana BOS 2021, ialah tentang program baru asesmen kompetensi minimum atau AKM tahun 2021. Nah, apakah asesmen ini dibiayai dari Dana BOS 2021? Kegiatan seperti asesmen AKM yang akan berlangsung pada tahun 2021 tentu saja ini akan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Nah, apakah biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat atau malah dibebankan kepada sekolah melalui Dana BOS? Semua akan terjawab setelah juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 keluar. Nah, kapan waktu keluarnya kita masih menunggu. Mudah-mudahan katanya dalam waktu dekat Permendikbudnya akan segera keluar. Kemudian penyusunan penggunaan Dana BOS tahun 2021 secara umum, komponen-komponen belanja yang ada di dalamnya ini masih sama, yakni dengan memenuhi 8 standar pendidikan. Namun untuk kegiatan dan belanja apa saja yang diperbolehkan maupun dilarang sudah tercantum pada juknis nantinya. Kemudian juknis Dana BOS untuk tahun 2021 kita masih menunggu regulasi dan kebijakan, dan Permendikbudnya sendiri masih kita menunggu dan belum keluar sampai hari ini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu semua, jikapun kita harus bersiap, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa persiapkan dari sekarang RKS manualnya saja terlebih dahulu. Itu yang dipersiapkan. Musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, komite, ajak berembuk hal-hal apa saja yang penting yang akan kita laksanakan ataupun juga yang akan kita beli di tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan, karena pandemi COVID-19 trennya masih meninggi di Indonesia, maka sebaiknya Bapak dan Ibu mengalokasikan anggaran lebih untuk penanganan COVID-19 ini. Kementerian Pendidikan menghimbau kepada setiap satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah ini agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran sekolahnya atau RKS-nya. Nah, hal ini sejalan dengan penyesuaian petunjuk teknis Dana BOS untuk membantu sekolah menghadapi kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian RKS ini sendiri nantinya ini merujuk kepada Permendikbud yang sampai saat ini masih belum keluar. Jika kita berkaca kepada tahun sebelumnya, maka dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa pembiayaan langganan daya dan jasa ini dapat digunakan untuk pembelian paket pulsa, paket data, dan paket layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di rumah. Nah, sementara untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah ini dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Demikian Bapak dan Ibu, informasi terkait penyusunan rencana kerja anggaran sekolah atau RKS tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa.